Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Sambil mengerutkan kening, Kaisar Wanita berkata, peringkat api Anda berada di peringkat ke-6, nyaris tidak lulus. 6 nilai. Melihat Kaisar Wanita tertegun, Chu Xingyun berkata dengan ragu, apakah ada kesalahan, bakat saya hanya kelas 6. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Kaisar Wanita Wu tidak menjelaskan banyak hal. Setelah menginstruksikan Chu Xingyun untuk mengambil tangannya, dia menekan tangannya pada bola kristal merah. Berteriak, dengan tangan permaisuri Wu, ditekan pada bola kristal merah, dengan suara siulan, nyala naik di seluruh bola kristal, hanya sesaat mengisi seluruh bola kristal. Melihat Chu Xingyun dengan serius, Kaisar Wanita Wu berkata, banyak yang kelas 9, nyala api Anda lebih dari setengah, tentu saja ini kelas 6, tidak diragukan lagi, sekarang apakah Anda punya pertanyaan? Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun hatinya sangat ragu, tetapi kenyataan ada di sini, dia tidak mau menerimanya. Api Nirvana, yang berasal dari esensi dan darah Phoenix, ternyata hanya api tingkat 6. Dunia ini benar-benar gila. Mengangguk, Permaisuri Wu tersenyum dan berkata, meskipun bakat api Anda hanya 6 kelas, tetapi secara kebetulan, ini terjadi untuk memenuhi standar minimum pengadilan rendah Nanming. Selama pidatonya, Permaisuri Wu mengambil lencana besi abu-abu dan menyerahkannya kepada Chu Xingyun, ini lencana Anda. Ambil lencana ini dan pergi ke Departemen Besi Gelap Pengadilan Rendah Nanming untuk mendaftar. Dengan senyum pahit, dia mengambil alih lencana besi hitam dan Chu Xingyun berkata, penguji berikutnya adalah rekan saya yang datang dengan saya. Saya ingin menunggu dia pergi, apakah tidak apa-apa? Awalnya, setelah ujian, dia akan pergi, dan tidak ada waktu yang bisa ditunda di sini, tapi... Untuk permintaan Chu Xingyun, aku tidak tahu mengapa Kaisar Wanita Wu bahkan tidak bisa membangkitkan emosi perlawanan. Yang disebut Qiyun cocok dengan tubuh, tinggal di posisi tinggi untuk waktu yang lama, kata-kata dan perbuatan Chu Xingyun memiliki keberanian dan pesona yang tidak dapat disangkal, sehingga orang tidak bisa berdebat. Meskipun nada suara Chu Xingyun lembut, tidak ada agresivitas sama sekali, tapi itu adalah jenis kebenaran mulia yang paling sulit untuk ditolak, jika tidak, aku selalu merasa gelisah secara psikologis. Segera tirai diangkat, mantel putih dengan bibir merah dan gigi putih, lembut seperti Bai Bing, boneka porselen, memegang kipas lipat dan menginjak. Gadis cantik ini bukan orang lain, itu adalah divisi militer nomor 1 Chu Xingyun Bai Bing. Pertama tersenyum pada Chu Xingyun, lalu, Bai Bing berdiri di depan bola kristal merah tua. Atas permintaan Permaisuri Wu, dia pertama kali melaporkan nama dan umur, dan kemudian menekan tangannya pada merah-merah. Bola kristal berwarna. Sebuah suara yang jernih dari bola kristal terdengar, dan ketika Anda melihat dari dekat, sebuah titik cahaya bundar keemasan seukuran kedelai muncul di tengah bola kristal. Ini, menggelengkan kepalanya karena kecewa, Chu Xingyun sudah tahu bahwa Bai Bing adalah atribut Jepang, dan juga mengharapkan bakatnya untuk memasuki pengadilan rendah Nanming dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, dia membantunya menyelidiki di Tianyi bersama-sama. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa bakat apinya sangat rendah sehingga hanya nyala api keemasan seukuran kedelai yang terkondensasi. Tepat ketika Chu Xingyun kecewa, cahaya keemasan meledak entah dari mana, memancarkan cahaya keemasan. Apa? Menghadapi cahaya keemasan yang besar, Permaisuri Wu berdiri dari kursi dengan keras, menatap bola kristal yang telah diwarnai dengan cahaya keemasan oleh cahaya keemasan yang kuat. Di bawah tatapan ngeri kaisar-kaisar bela diri, bola kristal diwarnai keemasan oleh cahaya keemasan, mulai dari titik pusat bahkan menghasilkan retakan padat dan retakan itu tumbuh semakin lama dan semakin lama. Akhirnya, dengan suara yang renyah, seluruh bola kristal pecah menjadi ribuan keping seukuran kuku dan menumpuk di atas meja. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun dan Bai Bing saling memandang. Apa yang salah? Antara keraguan Chu Xingyun dan Bai Bing, kaisar perempuan itu mengangkat kepalanya dengan ganas dan menatap jalan Bai Bing dengan matanya bersinar terang, kristal merah itu pecah, cahaya keemasan abis dari langit, kau adalah matahari. Melihat kosong pada kaisar wanita, Bai Bing berkata, apa ini matahari yang benar-benar terbakar? Melihat Bai Bing dengan gembira, Permaisuri Wu menjelaskan dengan sangat sabar. Api matahari yang sebenarnya adalah salah satu dari 7 kebakaran nyata antara langit dan bumi, dan juga salah satu dari 10 api utama antara langit dan bumi. Api matahari yang sebenarnya berasal dari api semu dari sumber semua api. Api sebenarnya dari matahari, bersama dengan Xuanji Skyfire, Jiutian Skyfire, dan Nanming Lihuo, milik salah satu dari 4 yang Vires utama dalam seri Yang Huo. Ini adalah api yin dan yang merupakan salah satu dari 4 api yin, saling berbaur satu sama lain, tetapi itu saling eksklusif dengan api beracun paling jahat di bumi untuk diracuni, dan berlawanan dengan air sebenarnya dari Xuan Ming dari yang paling yin hingga dingin.
Pemusnahan air. Tunggu. Mendengar kata-kata Kaisar Wu, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Melihat Kaisar Wu dengan hati-hati, Chu Xingyun berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa api asli matahari dan api asli Taiyin adalah yin dan yang, dapatkah mereka berbaur satu sama lain? Mengangguk, Permaisuri Wu berkata dengan bingung, ya, itu benar, mengapa? Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, jika Anda yakin bahwa teman saya adalah api nyata matahari, dan api nyata matahari dan api nyata yin adalah yin dan yang, dan mereka dapat berbaur satu sama lain, maka saya mungkin tahu bahwa ada orang yang memiliki api yang nyata. Dengan menjentikkan desktop, Permaisuri Wu berkata, tunggu apa lagi? Temukan dia. Menghadapi dorongan cemas Kaisar Wu, Chu Xingyun berkata, oh. Oke, aku akan pergi ke sini, dia tidak jauh dari sini. Mengangguk lagi dan lagi, Kaisar wanita Wu berkata, cepat dan kembali dengan cepat, aku tidak akan mendeteksi di sini, aku akan menunggumu di sini. Kaisar perempuan memberikan ekspresi terkejut, tetapi Chu Xingyun tidak banyak bertanya dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Meskipun Chu Xingyun telah menguji bakat Bai Bing dengan Tianyan, jujur saja, pemahaman Chu Xingyun tentang pemadam kebakaran terlalu terbatas, hanya mengetahui bahwa dia adalah atribut api, tetapi apa sebenarnya api, dan tingkat api saya tidak tahu sama sekali. Tes Tianyan terutama adalah bakat Wuling, meskipun mereka juga dapat mengukur atribut, mereka hanya fungsi insidental. Selain itu, bahkan jika diukur, Chu Xingyun sebenarnya tidak bisa memahaminya, dan bahkan tidak bisa mendefinisikannya. Ini adalah masalah pengetahuan. Adapun api Taiyin yang dikatakan Chu Xingyun, tentu saja, itu berarti Bufan. Meskipun saya tidak tahu apa itu Bufan sebelumnya, satu hal yang pasti, itu adalah atributnya, yang merupakan kebalikan dari atribut Bai Bing dan dapat diintegrasikan satu sama lain. Setelah meninggalkan Akademi Nanming, Chu Xingyun melewati arai teleportasi dan bergegas ke depan. Setelah melihat Bufan, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, dan mengambil lengannya dan berjalan keluar. Terlepas dari keraguannya, siapakah Chu Xingyun, lalu kakak laki-lakinya? Meskipun saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, saya tidak bisa salah mengikutinya. Sepanjang jalan, Chu Xingyun menjelaskan secara rinci situasi hari ini. Ketika keduanya bergegas kembali ke titik deteksi, mereka secara kasar menjelaskan situasinya. Tanpa mengatakan apa-apa, bahkan nama itu tidak punya waktu untuk bertanya. Begitu Kaisar wanita melihat Bufan, dia memohon padanya untuk menekan tangannya pada bola kristal merah. Mengangguk, Bufan menggigil dan menekan tangannya pada bola kristal merah yang baru saja berubah. Saat tangan kanan Bufan menekan bola kristal, dalam sekejap, suara jernih terdengar dari bola kristal merah. Mendengar suara ini, Chu Xingyun dan Bai Bing membuka mata mereka secara bersamaan. Anda tahu, ketika tangan Bai Bing menekan bola kristal itu juga membuat suara seperti itu. Dalam suara King Yue, pada inti bola kristal titik cahaya berwarna perak berukuran kedelai naik perlahan. Cahaya perak lembut mewarnai bola kristal merah menjadi warna putih perak, dan sekilas itu tampak seperti bola perak. Ketika kecemerlangan yang agung naik ke udara, sejumlah besar retakan dengan cepat menyebar, dan seluruh bola kristal itu menghantam lagi, menjadi potongan seukuran paku. Cukup yakin. Benar saja, itu benar-benar mendung. Ini, bagaimana ini mungkin? Melihat Bufan dan Bai Bing dengan gembira, Kaisar wanita Wu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Di antara lirikan kedua tangan, Permaisuri Wu berkata dengan gembira, baiklah, ini sangat bagus, sekarang. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi murid-murid saya. Sambil mengerutkan kening, Bai Bing berkata, sebelum kita sepakat, haruskah kamu memperkenalkan diri? Ya, seharusnya. Menghadapi permintaan Bai Bing, Kaisar perempuan itu mengangguk lagi dan lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Kaisar Wu Qing memilah-milah pikirannya dan berkata dengan lembut, saya adalah murid besar di bawah reinkarnasi Kaisar Tiandi, dan memiliki salah satu dari 10 kebakaran utama, Ziwei Tianhuo. Murid besar reinkarnasi. Kaisar Ziwei. Mendengar identitas Kaisar Wu yang dilaporkan sendiri, Chu Xingyun, Bai Bing, dan Bufan saling memandang tanpa sadar. Saat berikutnya, Bai Bing dan Bufan berbalik dan berlutut di depan Kaisar Wu, dengan penuh hormat berkata para murid memberi hormat kepada guru. Bai Bing dan Bufan memiliki alasan mendalam untuk tunduk pada guru tanpa ragu-ragu. Pertama-tama, tujuan utama kedatangan mereka di sini adalah untuk menyelidiki berita tentang Kaisar Tianyi, jadi, tidak ada guru yang lebih cocok daripada Kaisar Ziwei. Sebagai murid tertua di Tianyi, jika dia tidak tahu, siapa lagi yang akan tahu? Kedua, Kaisar Ziwei ini bukan junior yang tidak dikenal, sebenarnya, dia diakui sebagai orang terpintar di dunia. Meskipun di permukaan, Akademi Nanming ini didirikan oleh Di Tianyi, dengan Di Tianyi bertindak sebagai dekan. Tetapi pada kenyataannya, kepala sekolah sebenarnya dari Akademi Nanming adalah Kaisar Ziwei. Dengan kebijaksanaannya yang unggul, Kaisar Ziwei menjelajahi buku-buku kelompok yang maha tahu dan maha tahu. Kaisar Tianyi pernah berkata di depan umum bahwa, berdasarkan pengetahuan luas, kemampuan untuk berkhotbah dan mengajar, Ziwei memenangkan lebih dari. Magang Kaisar Ziwei dan Kaisar Tianyi pada dasarnya sama.
Bahkan murid-murid di Tianyi ditangkap olehnya pada hari kerja. Sekali lagi, bisa menenangkan para guru Kaisar Ziwei, Bu Fan dan Bai Bing bisa dibilang adalah pendukung terbesar. Meskipun Kaisar Ziwei bukan Kaisar Zun, tetapi dia memiliki 1 dari 10 kebakaran utama, garis keturunan Ziwei Tianhuo. Dia benar-benar menyalakan api. Kecuali di Tianyi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun dikatakan bahwa di bawah Kaisar, semua adalah semut, tetapi jangan lupa bahwa pepatah bahwa seni bela diri menguasai dunia dan garis keturunan memerintah seni bela diri adalah benar. Meskipun di ranah itu adalah kelas yang lebih rendah dari 4 kaisar, tetapi dengan api langit Ziwei, Kaisar Ziwei, yang telah mencapai puncak kaisar, dapat sepenuhnya bersaing dengan 4 kaisar. Semua orang tahu bahwa begitu Kaisar Ziwei menjadi Kaisar Zun, dia akan menjadi kaisar berikutnya. Namun, sangat sulit bagi pejuang garis keturunan untuk menjadi seorang kaisar, tanpa peluang dan keberuntungan langit, garis keturunan tidak dapat mencapai kekuatan kaisar. Oleh karena itu, meskipun waktu telah berlalu selama lebih dari 10.000 tahun, ranah Kaisar Ziwei masih tertahan di puncak Kaisar Wu Wei, dan ia belum dapat mencapai status kaisar. Meskipun waktu telah berlalu selama 10.000 tahun, Kaisar Ziwei masih jauh dari kaisar. Mungkin saat berikutnya, dia bisa menjadi kaisar, mungkin 10.000 tahun lagi, dia masih puncak Kaisar Wu, ini adalah kesedihan dari garis keturunan. Faktanya, sebagian besar prajurit garis keturunan hanya tinggal di ranah Kaisar Wu. Sekarang, bahkan 4 kaisar besar, mereka tidak berani memberontak terhadap Kaisar Ziwei, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa di bawah stimulus, akankah wanita ini marah dan membuktikan kaisar. Begitu dia menjadi Kaisar Zun, kekuatan tempur Kaisar Ziwei akan langsung naik ke tingkat Kaisar Tian. Pada saat itu, yang disebut 4 kaisar besar, di depan Kaisar Ziwei, hanya masalah siap untuk membunuh. Karena itu, kecuali jika itu tidak akan hidup, jika tidak, bahkan 4 kaisar, mereka tidak akan pernah berani melanggar kehendak Kaisar Ziwei. Melihat diam-diam pada semua yang ada di depannya, Chu Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Apakah ini keberuntungan anak keberuntungan? Jelas hanya beberapa anggota yang diterima secara acak, tetapi saat ini, tampaknya semuanya luar biasa. Dengan lembut membelai pedang menebas di pinggang, menatap Bai Bing dan Bu Fan di depannya, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan meteorit yang berwarna-warni. Apakah semua ini kebetulan? Masih takdir. Selama perenungan Chu Xingyun, Kaisar Ziwei mengangkat Bai Bing dan Bu Fan dengan gembira dan tersenyum dan berkata, "Bagus, kalian semua bangun." Berdiri tegak, Bai Bing menatap Chu Xingyun dengan pandangan termenung, dan kemudian berkata kepada Kaisar Ziwei, "Kaisar, Tuan, tidak bisakah? Kakak Chu juga muridmu." Mengangguk satu demi satu, Bu Fan juga dengan tulus berkata, "Ya Tuan, kami bertiga adalah teman terbaik, Anda menerima Brother Chu." Dia sedikit mengernyit untuk Chu Xingyun, meskipun Kaisar Ziwei memiliki kasih sayang yang mendalam untuknya, tetapi bakatnya hanya 6 kelas. Dia menolak untuk menerima, tetapi pertama kali kedua murid mengajukan permintaan kepadanya, tidak mudah untuk menolak. Selama keraguan Kaisar Ziwei, Chu Xingyun kembali ke pikirannya dan melambaikan tangannya berulang kali, "Jangan berhenti. Anda sebagai murid Kaisar Ziwei, bagaimana Anda bisa melakukan ini, di mana Anda menempatkan Kaisar Ziwei?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bai Bing dan Bu Fan menundukkan kepala tanpa sadar, mereka berdua menyadari bahwa Chu Xingyun punya rencana sendiri dan tidak ingin menjadi murid Kaisar Ziwei. Terutama Bai Bing, setelah hanya sedikit merenung, dia mengerti. Ini adalah Kaisar Ziwei, sudah cukup untuk memilikinya dan Bu Fan, dan Chu Xingyun datang lagi, yang tidak berguna. Secara relatif, Chu Xingyun lebih cocok untuk pergi ke bawah, dari bawah ke atas untuk memahami di Tianyi. Selain itu, jika Chu Xingyun juga menjadi murid Kaisar Ziwei, penyamarannya akan menjadi tidak berarti. Siapa yang dekat dengan Bai Bing dan Bu Fan, selain Chu Xingyun? Siapapun yang memiliki niat dapat menebak identitas Chu Xingyun, dan tidak peduli seberapa mulus teknik transfigurasi, itu tidak berguna. Sambil memegang kepalan di depan Kaisar Ziwei, Chu Xingyun berkata, "Saya tidak ingin menjadi murid Kaisar Ziwei, jika saya bisa, saya berharap Kaisar Ziwei dapat menyelesaikan keraguan saya, yang disebut 10 kebakaran utama, apa itu?" Karena tidak bisa menerima Chu Xingyun sebagai magang, Kaisar Ziwei dari Wu Wei sedikit bersalah. Sekarang, apa yang ditanyakan Chu Xingyun adalah pertanyaan yang harus ditanyakan oleh seorang calon siswa. Bagaimana dia bisa menolak? Mengangguk dengan anggun, Kaisar Ziwei Wu berkata, "Karena itu masalahnya, maka saya akan menjelaskannya kepada Anda dengarkan baik-baik. Dalam luasnya yang tak terbatas, api kekacauan adalah nenek moyang dari semua api, dan merupakan api kelahiran dan kematian semua tuan di alam semesta. Penghakiman pertama Hongmeng, awal banjir, api kekacauan melahirkan api asal 10 dunia, dan evolusi surga adalah sumber api paling primitif antara langit dan bumi. 10 api utama adalah api matahari yang sebenarnya, api Taiyin yang asli, api Sanmei yang sebenarnya, api Ziwei, api 9 surga, api Nanming, api lotus merah, api nirvana, api neraka, dan api hantu.
Api matahari yang sebenarnya adalah gelap dan terang, dan ia memancarkan cahaya keemasan yang kuat, yang merupakan api yang paling untuk yang terkuat. Tapi api Taiyin yang sebenarnya melepaskan cahaya putih keperakan, dan lembut. Ia dapat menghancurkan segala sesuatu dengan api matahari yang sebenarnya, dan ia dapat menghancurkan segala sesuatu dengan api matahari yang sebenarnya, terutama bagi tubuh spiritual yang kosong seperti dewa dan jiwa primitif. Ini adalah penghancuran yang memusnahkan. Oleh karena itu, api Taiyin yang asli, api matahari yang sebenarnya, api Samadhi yang sebenarnya, api Ziwei, api sembilan surga, api Nanming, api industri teratai merah, api Nirvana, api neraka, dan api Nether digabungkan menjadi 10 api utama antara langit dan bumi, kekuatan untuk mencegah api dunia. Mendengarkan penjelasan Kaisar Ziwei, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi api Nirvana juga merupakan salah satu dari 10 kebakaran utama tetapi mengapa ketika dia baru mengujinya, itu hanya api kelas 6. Dalam hatinya, Chu Xingyun berkata, saya mendengar bahwa Kaisar Reinkarnasi memiliki api Nirvana, saya tidak tahu. Dapatkah Kaisar Ziwei membuka mata kepada para siswa dan berbicara tentang api Nirvana? Api Nirvana. Mata linglung melintas di kedua mata, Kaisar Ziwei berkata, semua orang di dunia mengatakan bahwa saya tahu segalanya dan tahu segalanya, tetapi dunia ini begitu besar, tidak ada yang aneh, bagaimana saya bisa tahu segalanya? Dengan napas panjang, Kaisar Ziwei melanjutkan, 10 api utama memiliki misteri mereka sendiri, tetapi 4 jenis api adalah yang paling misterius, bukan pemilik, dan mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui apa itu api. Keempat nyala api adalah api teratai merah, api Nirvana, api neraka, dan api hantu. Melihat dalam pada Chu Xingyun, Kaisar Ziwei berkata, waktunya terbatas, api lainnya tidak akan dikatakan hari ini. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa belajar dari Bai Bing dan Bu Fan nanti. Api Nirvana. Seperti yang kita semua tahu, api adalah sumber kehancuran. Jika dunia hancur, maka akan hancur berantakan dan gunung berapi akan meletus. Seluruh dunia ditutupi oleh lava. Api Nirvana adalah api tertinggi, di ujung kehancuran. Yang disebut harus dibalik. Akhir kehancuran adalah ciptaan, jadi, api Nirvana dapat menghancurkan segalanya dan menciptakan segalanya. Melihat kosong pada Kaisar Ziwei, Chu Xingyun berkata, apa kekuatan api Nirvana? Melihat Chu Xingyun dengan bingung, Kaisar Ziwei berkata, sebagai salah satu dari 10 kebakaran utama, kekuatan api Nirvana tentu saja sangat kuat. Setelah jeda, Kaisar Ziwei mengatur bahasa itu, dan kemudian berkata, api Nirvana memiliki 2 karakteristik penciptaan dan kehancuran pada saat yang sama, yang merupakan nyala api pada titik kritis. Ketika api Nirvana didorong ke depan, api itu akan tampak hancur. Ketika api Nirvana terbalik, ia akan disajikan dengan cara yang kreatif. Sebagai titik kritis penciptaan dan penghancuran, api Nirvana adalah 0, dan 0 tidak ada artinya, yaitu tidak ada suhu dan kekuatan. Tingkat dan kekuatan api Nirvana murni tergantung pada bidang pemiliknya. Mendengar penjelasan Kaisar Ziwei, Chu Xingyun tiba-tiba merasa aneh, yang tidak heran. Api Nirvana, tidak seperti api lainnya, itu sendiri adalah titik 0 dan tidak memiliki kekuatan. Kualitas dan kekuatan nyala api terus-menerus menjadi lebih kuat dengan meningkatnya kekuatan pemilik. Terlepas dari apakah itu adalah dunia roh sejati atau dunia semesta, sistem kultivasi adalah sama, dari rendah ke tinggi, tidak untuk yang lain. Pendinginan tubuh, pengumpulan roh, roh bumi, roh surgawi, yin dan yang, nirwana, kaisar bela diri, kaisar, dan kaisar. Mulai sekarang, negara Chu Xingyun adalah negara nirvana, yang merupakan negara ke-6, jadi saat pengujian, itu adalah api tingkat ke-6. Sebagai salah satu dari 10 kebakaran utama, ia memiliki potensi yang tidak terbatas itu sendiri. Selama Chu Xingyun meningkatkan ranah, kekuatan dan tingkat api nirvana ini secara alami akan naik. Apakah kamu memiliki pertanyaan lain? Melihat Chu Xingyun tiba-tiba, Ziwei Wuhuang berkata tanpa lelah. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun dengan tulus mengepalkan tinjunya pada Kaisar Ziwei dan berkata, terima kasih Kaisar Ziwei karena memecahkan teka-teki, para siswa sudah mengerti. Mengangguk kepalanya, Kaisar Ziwei berkata dengan gembira, sekarang kamu mengerti, maka kamu bisa kembali sebentar, dan kamu akan bisa melapor setelah 10 hari. Selama pidatonya, Kaisar Ziwei mengeluarkan 2 lencana berlian dan menyerahkannya masing-masing kepada Bai Bing dan Bu Fan. Lencana dibagi menjadi 5 tingkatan, termasuk lencana berlian, lencana emas, lencana perak, lencana perunggu, dan lencana besi hitam. Di antara mereka, lencana emas dan lencana perak adalah lencana eksklusif majelis tinggi. Lencana perunggu dan lencana besi hitam adalah lencana eksklusif di majelis rendah. Adapun lencana berlian itu adalah lencana pribadi dari reinkarnasi para murid Kaisar Tiandi, yang statusnya masih di atas lencana emas, dan itu dianggap sebagai magang Kaisar Tianyi. Dengan Bai Bing, sebuah think tank yang brilian dan cerdas, seseorang dapat sepenuhnya menyelidiki berita Kaisar Tianyi dari tingkat tertinggi Akademi Nanming, yaitu murid-murid Kaisar Tianyi.
Adapun Bu Fan, dengan pengalaman investigasinya yang kaya, bakat investigasi yang sangat baik, dan keterampilan sosial yang kaya, ia dapat menggunakan identitas dan status uang, dan kekayaannya untuk bergandengan tangan dengan para siswa di pengadilan atas untuk mengeksplorasi berita Kaisar Tianyi dari tingkat menengah. Akhirnya, Chu Xingyun, yang mengubah namanya menjadi Luo Yun, dari bawah majelis rendah, menjelajah dari bawah untuk memahami semua berita di Tianyi. Naik di tengah dan bawah, pendekatan 3 cabang, Chu Xingyun yakin bahwa dia pasti dapat memeriksa Kaisar Tianyi. Ada keputusan di hati saya, tetapi Chu Xingyun tidak pergi, tetapi pergi ke yang salah, mengeluarkan botol giok putih, dan dengan lembut meletakkannya di atas meja di depan Kaisar Ziwei. Setelah melihat botol giok di atas meja, senyum di wajah Kaisar Ziwei berangsur-angsur tertutup, dan wajahnya tampak muram. Apa maksudmu? Menghadapi wajah suram yang cepat dari Kaisar Ziwei, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan salah paham, aku tidak menyuapmu. Faktanya, di dunia ini, tidak ada yang bisa menyuapmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah Kaisar Ziwei sedikit lebih indah, tetapi suaranya masih sangat dingin, dan berkata dengan rendah, jadi apa yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin kamu lakukan? Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, sebenarnya, ini hanya sedikit hatiku untuk Kaisar Ziwei, apa yang saya minta, hanya berharap Kaisar Ziwei akan merahasiakan identitas saya untuk saya. Identitas rahasia. Sedikit mengernyit, Kaisar Ziwei berkata, ada apa, mengapa kamu ingin merahasiakan identitasmu, dan kamu berkata dengan hati-hati. Setelah merenungkan sedikit, Chu Xingyun tahu bahwa meskipun dia mengubah wajahnya, dia pasti tidak lebih dari Kaisar Ziwei. Sebagai dua murid baru Kaisar Ziwei, Bai Bing dan Bu Fan pasti akan diselidiki, dan hubungan mereka dengan Chu Xingyun tentu tidak akan disembunyikan dari Kaisar Ziwei. Dikombinasikan dengan situasi hari ini, saya takut identitas Chu Xingyun akan terungkap secara instan. Akibatnya, ada 5 bajingan itu, dan setiap langkah Chu Xingyun akan menjadi sasaran pengawasan dan penghalang. Bagaimana dia bisa menyelidiki kecerdasan di Tianyi? Mendengarkan 15 dan 10 Chu Xingyun, dia berbicara tentang keterjeratan antara 5 pahlawan besar Chu Xingyun, dan Sui Liuxiang, dan Kaisar Ziwei tiba-tiba jelas. Kaisar Ziwei tahu dan menyetujui urusan Sui Liuxiang, dia bahkan tahu keberadaan Chu Xingyun, dia bahkan membaca potret Chu Xingyun. Hanya saja, Chu Xingyun sekarang tidak hanya mengubah wajahnya, tetapi juga mengubah namanya menjadi Luo Yun, jadi dia tidak memperhatikan, jika dia bertemu, dia mungkin mengenalinya segera setelah dia bertemu. Melihat Chu Xingyun dengan terkejut, Kaisar Ziwei mengulurkan tangannya secara tidak sadar, menguleni beberapa kali di wajah Chu Xingyun, dan berseru, ini luar biasa, aku tidak bisa melihatmu sama sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, saya tidak memiliki fase lift pada kenyataannya. Saya hanya membiarkan penampilan saya kembali seperti semula ketika saya berusia 17 atau 18 tahun. Itu Hui Yandan. Mendengar penjelasan Chu Xingyun, Kaisar Ziwei benar-benar tahu ceritanya, dan langsung menyebut nama Hui Yandan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, Kaisar Ziwei benar-benar memiliki pengetahuan yang kuat tentang buku itu, dan bahkan tahu itu kembali ke Yandan. Menunjuk ke botol giok di atas meja, Chu Xingyun berkata, saya membuat 3 obat mujarab di tungku saya. Saya menggunakan 1, dan 2 sisanya ada di sini. Kaisar Ziwei tidak bisa membantu tetapi bergerak. Obat mujarab lainnya sudah cukup, tetapi kali ini Yandan benar-benar obat mujarab yang tidak bisa ditolak oleh semua wanita. Sebagai talenta garis keturunan, Kaisar Ziwei di masa kecilnya sama dengan Sui Liuxiang, mereka tidak memiliki talenta, dan mereka rentan terhadap bencana dan bisa mati kapan saja. Perbedaannya adalah Sui Liuxiang memiliki Jiuhan Juemai, dan 1 tanpa sengaja akan mati beku. Kaisar Ziwei memiliki Ziwei Tianhuo. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terbakar sampai mati. Baru pada usia 30-an Kaisar Ziwei bertemu dengan Kaisar Reinkarnasi dan diterima sebagai murid. Ketika dia mencapai nirvana dan wajahnya tidak lagi menua, usianya sudah 40 atau 50 tahun. Penyesalan terbesar dari Kaisar Ziwei dalam hidupnya adalah bahwa dia terlambat bertemu dengan tuannya, dan melewatkan tahun-tahun yang paling indah. Dia hanya bisa melihat orang-orang dalam citra seorang wanita parubaya dalam hidupnya. Meskipun dia dapat mengubah citranya melalui Rongsu, identitas dan statusnya mencegahnya melakukannya, dan dia tidak ingin melakukannya. Bagaimana Anda bisa mengagumi kesombongan eksternal dan membuat diri Anda menarik perhatian? Tanyakan saja, apa pendapat murid-muridnya tentang dirinya? Apakah akan mengikutinya? Tapi sekarang berbeda. Kali ini Yandan bukan operasi kosmetik, hanya untuk membuatnya kembali ke wajahnya pada usia 17 atau 18 tahun. Dulu penampilannya, bukan pemalsuan. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa kali ini Yandan tidak hanya mengubah segalanya secara eksternal, tetapi juga membuat seluruh tubuh kembali ke keadaan ketika ia berusia 17 atau 18 tahun. Ini sangat membantu praktik ini. Jika ada keinginan, Kaisar Ziwei tidak akan pernah menerima hadiah itu, tetapi bagaimana dia bisa menolak menghadapi Hui Yandan?
Melihat Kaisar Ziwei pindah, tetapi ragu-ragu menolak untuk menerimanya, Chu Xingyun berkata tanpa sadar, Kaisar Ziwei, Kaisar, saya pikir, permintaan saya tidak terlalu banyak, apakah itu, untuk disembunyikan untuk sesaat, apakah itu sangat sulit dilakukan? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Ziwei melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika Anda tidak memberi saya apa-apa, saya akan menyimpan rahasia untuk Anda, jadi saya masih tidak bisa menerima hadiah Anda. Merasakan integritas dan kejujuran Kaisar Ziwei, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Yang disebut tuan macam apa, ada murid dari Kaisar Ziwei, Chu Xingyun memang melihat cara dan martabat yang sama seperti Kaisar Tianyi. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, jika Anda benar-benar membutuhkannya, Anda dapat bertukar harta lainnya dengan saya. Apakah ini selalu baik-baik saja? Dengan ragu memandang Chu Xingyun, Kaisar Ziwei Wu berkata, maaf, saya tidak memiliki objek yang panjang, saya tidak bisa mengeluarkan bayi yang baik. Tubuh. Tidak ada tubuh. Melihat Kaisar Ziwei tertegun, Chu Xingyun tertegun. Telah bertanggung jawab atas Akademi Nanming selama 10.000 tahun, dan memiliki kekuatan darah tingkat Kaisar Wu Huang. Magang Kaisar Tianyi, Kaisar Ziwei, yang tidak memiliki benda panjang ini, bagaimana ini mungkin? Namun, melihat ekspresi tenang dan polos Kaisar Ziwei, dia jelas tidak berbohong. Berpikir, Chu Xingyun berkata, ngomong-ngomong, obat ini tidak berguna bagi saya. Karena Anda membutuhkannya, maka Anda tidak ingin memberikan saya aksi defensif sebagai gantinya, bagaimana menurut Anda? Keterampilan bela diri. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Kaisar Ziwei berkata, ya, memang begitu. Saya akan memberikan kartu penyelamat jiwa masa muda saya kepada Anda. Selama pidatonya, Kaisar Ziwei dengan lembut menjulurkan tangan kanannya, dan dua jari dalam makanan digabungkan menjadi taktik jari. Trik ini adalah teknik bela diri yang diberikan kepada saya oleh Tuan ketika saya masih muda. Sekarang saya tidak bisa menggunakannya lagi. Berikan padamu. Tuanmu memberikannya padamu. Mendengar kata-kata Kaisar Ziwei, Chu Xingyun terkejut, Tuan Kaisar Ziwei bukanlah Kaisar Tianyi. Tindakannya, Chu Xingyun benar-benar tidak ingin belajar, tepatnya, dia tidak berani belajar. Melihat ngeri Chu Xingyun, Kaisar Ziwei tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, meskipun trik ini berlaku untuk semua seni bela diri tipe api, tetapi tidak sangat konsisten dengan Ziwei Tianhuo. Ketika tidak digunakan, Anda dapat memilih hadiah dari seseorang yang memiliki hubungan. Tidak, ini yang saya maksudkan. Menghadapi penjelasan Kaisar Ziwei, Chu Xingyun menganga, tidak tahu bagaimana harus berhenti. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Kaisar Ziwei berkata, Anda tidak harus berhenti, meskipun saya juga tahu bahwa nilai dari trik ini jauh di atas Yan dan, tetapi dalam dirinya sendiri, itu adalah setengah menjual setengah hibah, jangan pikirkan. Selama pidato itu, Kaisar Ziwei menonjol dengan tangan kanannya dan menunjuk ke dahi Chu Xingyun. Menghadapi pengajaran paksa Kaisar Ziwei, Chu Xingyun ditekan dan bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Dia ditunjuk oleh Kaisar Ziwei di dahinya. Diam-diam, nyala api bergoyang naik dari jari di tangan kanan Kaisar Ziwei, dan dalam sekejap, dia mengikuti alis Chu Xingyun. Meskipun nyala api sangat kecil dan tidak memiliki suhu, mereka tampaknya kembali ke sarang seperti burung lelah. Begitu mereka memasuki tubuh Chu Xingyun, mereka bergerak ke jantung, dan api nirvana yang terbakar melompat melewati. Melihat ekspresi terkejut dan ketakutan Chu Xingyun, Kaisar Ziwei berpikir dia bodoh dan tersenyum dan berkata, trik ini adalah keterampilan tempur tanda tangan master, bernama Nanming Phoenix Slash, yang merupakan pilihan terakhir. Jangan gunakan itu dengan ringan. Nanming Phoenix. Mendengarkan nama ini, dalam pikiran Chu Xingyun, gambar-gambar horor perang hari itu muncul tanpa terkendali. Kaisar Tianyi memegang pedang Phoenix, dan setiap pedang akan meledak dan meledak awan jamur besar. Dengan Nanming Phoenix, Di Tianyi mengalahkan Bai Hu Tiandi dan Xuan Ming Tiandi dengan satu musuh dan dua. Meskipun saya hanya menyaksikan awal perang itu, kekuatan Chu Tianyun yang tak terkalahkan, Chu Xingyun tidak akan pernah lupa. Akhirnya, Kaisar Ziwei dengan lembut menarik kedua jarinya ke dalam makanan, dan dengan ekspresi gembira mengambil botol giok kecil di atas meja. Melihat Kaisar Ziwei, Chu Xingyun tertawa getir. Tidak peduli seberapa kuat, Kaisar Ziwei Wu Zhen juga seorang wanita, dan kecantikan adalah sifat semua wanita, tidak peduli berapa tua atau muda. Dengan menghela nafas, Chu Xingyun menyentuh alisnya dan merasa sangat tidak berdaya. Apakah masalah ini diatur dengan cermat oleh Di Tianyi? Lower House of Nanming terletak di sebelah barat Akademi Nanming. Meskipun Ming adalah majelis rendah, ia menempati area yang sangat besar. Seluruh Akademi Nanming dan 80% situs ditempati oleh majelis rendah Nanming. Ini karena ada terlalu banyak orang di majelis rendah, sebaliknya, terlalu sedikit orang di majelis tinggi. Rasio kedua orang ini telah mencapai 1000 menjadi 1. Hanya dengan melihatnya seperti ini, saya masih tidak bisa merasakan kemewahan dan keagungan majelis tinggi. Dikatakan bahwa setiap siswa di halaman atas Nanming dapat ditugaskan ke villa mewah, dan dilengkapi dengan koki, pelayan, dan bahkan kusir yang berdedikasi untuk melayani mereka.
Setiap siswa di akademi atas tinggal di sebuah villa mewah, dan ada lebih dari 10 tim pelayan yang melayani mereka setiap saat. Semua pakaian, makanan, perumahan dan transportasi disediakan oleh Akademi Nanming. Selain itu, setiap siswa di akademi atas Akademi Nanming dapat dengan bebas pergi ke gudang senjata Akademi Nanming dan memilih 7 potong jas kerajaan, yang dapat diganti setiap saat. Semua siswa di kelas atas dapat memperoleh sebidang tanah seluas ribuan hektar secara gratis di kota Nanming, yang bernilai banyak uang, untuk membangun tempat tinggal atau bangunan bisnis yang diinginkan. Semua siswa di majelis tinggi secara otomatis menjadi anggota kota Nanming dan dapat berpartisipasi dalam semua hal di negara bagian selatan. Apakah ini semua? Tentu tidak. Bahkan, selama Anda bisa memasuki rumah tinggi Nanming, itu jelas merupakan langkah di langit dan Anda bisa mendapatkan aset berwujud dan tidak berwujud. Nilai totalnya setinggi ratusan miliar. Selama mereka bisa masuk ke pengadilan tinggi Nanming, mereka bisa terbang ke Huang Tengda dan menjadi pejabat tinggi hanya dalam 1 hari. Adapun rumah rendah Nanming, itu adalah 2 dunia yang sama sekali berbeda. Halaman bawah Nanming berada dalam kondisi yang sangat sulit, tinggal di paviliun batu biru bobrok, sebuah ruangan kecil 30 meter persegi, dengan 10 orang untuk tinggal, dengan rata-rata hanya 3 meter persegi per orang. Lebih tepatnya, tidak ada yang bisa diletakkan kecuali 1 tempat tidur. Tidak masalah jika area hidup sendirian kecil. Yang paling penting adalah bahwa meskipun majelis rendah tidak memungut biaya kuliah, setiap bulan itu harus menyelesaikan sejumlah tugas yang ditentukan untuk menutupi biaya kuliah dan mendukung siswa di majelis tinggi. Akademi Nanming sendiri bukan lembaga yang menghasilkan laba, jadi ia tidak punya uang. Tetapi karena tidak ada uang, dari mana siswa dari kelas atas Nanming mendapatkan aset mereka? Itu benar, semua disediakan oleh para siswa di halaman bawah. Para siswa di halaman atas Nanming menerima gaji 10 juta yuan setiap bulan, dan 10 juta batu roh ini disediakan oleh 1000 siswa di halaman bawah. Ketika Chu Xingyun mengambil lencana besi hitam, dia bergegas ke rumah rendah Nanming untuk melaporkan, dan menerima kunci ke asrama. Ketika dia tiba di asrama, dia terkejut. Di asrama yang ramai dan berantakan, tempat tidur Chu Xingyun menghadap ke pintu. Begitu pintu asrama terbuka, 1 langkah menjauh dari pintu adalah tempat tidur Chu Xingyun. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tempat tidur yang usang tertutup debu. Di atas tanah itu sudah kotor, dan tanah batu asli sepenuhnya tertutup oleh lumpur hitam dan berubah menjadi lumpur, memancarkan bau asap. Melihat ke arah asrama, 3 dari 10 tempat tidur kosong, dan 6 tempat tidur lainnya duduk satu persatu pria bertelanjang dada. Saat ini, mereka dengan dingin mengawasi Chu Xingyun dengan wajah muram. Ruang sempit penuh dengan bau pria yang kuat, yang disebut maskulinitas pria bau tidak masuk akal. Bau keringat, bau kaki, bau rubah, bau mulut. Jenis bau yang tak terhitung jumlahnya dicampur bersama, dan kemudian beberapa anak laki-laki yang lebih bersih ditambahkan, dan aroma dari sachet yang mereka bawa bercampur menjadi rasa yang sangat kompleks. Itu benar, meskipun Meng Yi terdengar kontradiktif, pada kenyataannya, seluruh asrama dicampur dengan aroma yang menyengat dan bau yang berbau. Chu Xingyun dapat mentolerir bau dan aroma saja, tetapi ketika 2 rasa ini dicampur bersama, jika kontrol tubuh Chu Xingyun tidak kuat, saya khawatir itu bisa dimuntahkan di tempat. Berbeda dengan 4 universitas lainnya, majelis rendah Nanming tidak dibedakan oleh negara. Sekali lagi, selama Anda memiliki bakat yang cukup di pemadam kebakaran, Anda dapat bergabung dengan majelis rendah Nanming. Oleh karena itu, tidak hanya para pejuang Yin dan Yang dan alam nirvana, tetapi lebih dari mereka berada di bawah Yin dan Yang. Roh-roh surgawi, roh-roh bumi, polikrat tubuh murni, orang-orang biasa. Ya, Anda membacanya kan, ada orang-orang biasa di pengadilan rendah Nanming, dan masih banyak dari mereka. Ada jutaan siswa di seluruh pengadilan rendah Nanming, dan rasio distribusinya. Nirvana adalah 10%, Yin dan Yang adalah 20%, Tianling adalah 30%, dan roh bumi dan di bawah akun untuk 40%. Di antaranya, di dunia roh bumi, 20% roh bumi, 30% roh berkumpul, dan 50% esensi. Dapat dilihat bahwa di halaman bawah Nanming, 20% dari peserta adalah orang-orang biasa di negara bagian yang masih asli. Oleh karena itu, area akomodasi di mana mereka hanya terlibat bau, dan lingkungannya sangat buruk. Bahkan, jika orang-orang biasa hidup bersama, mereka tidak akan berantakan. Tapi jangan lupa bahwa semua penduduk di pengadilan rendah Nanming adalah seniman bela diri, dan mereka harus bekerja keras pada hari kerja. Setelah banyak latihan dan olahraga, tidak terhindarkan bahwa keringat bau seseorang tidak akan terhindarkan. Selain itu, kondisi mandi di halaman bawah sangat buruk, sehingga bau keringat pria bau ini tidak dapat dihindari pula. Jika memungkinkan, Chu Xingyun benar-benar tidak ingin tinggal di sini sebentar. Lagi pula, restoran Jin Feng tidak jauh dari sini, dan ia dapat kembali ke suite kekaisaran restoran Jin Feng untuk beristirahat. Chu Xingyun, raja suite dari restoran Jin Feng, sangat menyukainya.
Semuanya dibangun sesuai keinginannya. Pada dasarnya, seluruh lantai atas terbuat dari batu giok putih sebagai batu bata, emas dan perak sebagai dekorasi, dihiasi dengan berbagai batu permata, dan berlian sebagai bintang, dengan bahkan, lantai atas dari restoran Jin Feng pada dasarnya dibangun setelah dunia sihir bawah tanah dibangun, dan dirakit oleh dunia permukaan, yang khusus untuk ditinggali oleh Chu Xingyun. Dapat dikatakan bahwa di kamar kaisar tempat Chu Xingyun tinggal, sebuah permata dengan santai ditarik dan dijual, yang cukup bagi orang biasa untuk menghabiskan kehidupan mewah. Sedangkan untuk nilai seluruh Imperial Suite, tidak ada yang bisa memberikan harga tertentu. Bahkan di dunia bawah tanah, harta ini sangat langka dan berharga. Jika ditempatkan di dunia permukaan, batu bata giok, batu permata, berlian, dapat dibawa ke rumah lelang dan digunakan sebagai harta terakhir yang akan dilelang. Dunia bawah tanah, juga dikenal sebagai dunia abisal, adalah tempat di mana makhluk bawah tanah terjerat. Saat ini, manusia tidak bisa masuk sesuka hati. Oleh karena itu, harta ini sangat berharga di dunia bawah tanah. Hanya harta yang dapat dimiliki oleh Kaisar Semut dan Kaisar Abisal, yang bernilai banyak di permukaan bumi. Bahkan kaisar, yang didambakan, pada akhirnya tidak tersedia. Namun, itu adalah hal yang sangat berharga, tetapi itu dianggap sebagai bahan bangunan, dan suite kaisar dibangun untuk Chu Xingyun untuk berfungsi sebagai istana Chu Xingyun. Sangat disayangkan bahwa dengan istana yang baik, Chu Xingyun tidak bisa hidup. Jika Anda ingin memahami Kaisar Tianyi dari bawah, Anda harus mengintegrasikannya dengan orang-orang di bawah. Jika tidak, bagaimana Anda tahu? Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun pergi lebih awal dan kembali terlambat, terus membiasakan diri dengan situasi rumah rendah Nanming. Setelah 1 minggu penuh, meskipun dia masih tidak bisa berkenalan dengan orang-orang di asrama, untungnya, Chu Xingyun memiliki kekuatan Nirvana Liu Tiantian setelah semua tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, meskipun tidak ada yang memprovokasi dia, tidak ada yang takut padanya. Setiap orang memiliki sedikit cinta untuk Chu Xingyun. Alasan untuk ini adalah bahwa hanya ada satu alasan, yaitu talenta api Chu Xingyun, hanya 6 kelas. Tidak seperti 4 perguruan tinggi lainnya, Nanming College memiliki harga Departemen Pemadam Kebakaran sebagai semakin tinggi. Semakin tinggi bakat Departemen Pemadam Kebakaran, semakin besar prestasi di masa depan, dan semakin kecil yang berkomunikasi. Di mata orang lain, Chu Xingyun hanya memiliki bakat dari kelas pemadam kebakaran kelas 6, yang dimiliki oleh Terak yang baru saja lulus kelas. Jika lebih rendah dari kelas 6, dia tidak bisa masuk Akademi Nanming sama sekali. Jangan melihat Chu Xingyun sekarang telah mencapai surga ke-6 Nirvana, tetapi Nanming Academy tidak melihat ranah di Nanming Academy pada dasarnya tidak berguna. Di Akademi Nanming, semuanya didasarkan pada bakat pemadam kebakaran, satu-satunya yang benar-benar berguna adalah bakat pemadam kebakaran. Berkultivasi sebagai ranah tidak banyak berpengaruh. Alasan mengapa bakat pemadam kebakaran sangat ditekankan adalah karena Akademi Nanming memiliki susunan roh teleportasi yang dapat mengarah ke ahli nujum legendaris. Makhluk yang paling ditakuti di Necromancer adalah kekuatan api, tetapi bukan energi departemen lain. Terutama serangan fisik, meskipun mereka dapat menghancurkan makhluk mayat hidup, mereka tidak dapat sepenuhnya membunuh mereka, dan segera mereka dapat berdiri lagi dan terus bertarung. Hanya kekuatan api yang bisa sepenuhnya mengubah mayat hidup menjadi abu, dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Tidak hanya itu, di bawah kekuatan api, Anda dapat meremukkan tulang-tulang mayat hidup dan memadatkan tulang jiwa, dan tulang-tulang jiwa ini dapat digunakan untuk menguatkan 7 jiwa. Ada 3 jiwa, yaitu jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Ada 7 roh, 1 roh langit, 2 roh, 3 roh untuk Ki, 4 roh untuk kekuatan, 5 roh untuk pusat, 6 roh untuk baik, 7 roh untuk Inggris. Ambil contoh Chu Xingyun, jiwa surgawinya menyatu dengan Taiksu menggigit ular piton, jiwa bumi menyatu dengan Kaisar Semut, dan jiwa kehidupan adalah pedang roh bela dirinya. Adapun 7 jiwa Chu Xingyun, ini adalah pertama kalinya Chu Xingyun melakukan kontak. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. 7 jiwa dari tubuh manusia juga dikendalikan oleh jiwa kehidupan. Setelah jiwa kehidupan lahir, energi didistribusikan pada 7 cakra di pelepah tubuh manusia, sehingga membentuk 7 jiwa manusia. Jiwa itu unik bagi tubuh manusia. Setelah kematian, 7 roh akan menghilang, dan jiwa kehidupan juga akan pergi, dan kehidupan akan berakhir dengan ini. Jiwa menakutkan yang terbang menjauh adalah bahwa 3 jiwa terbang menjauh, dan 7 jiwa menghilang, seperti kata pepatah yang menakutkan sampai mati. Jiwa kehidupan Chu Xingyun adalah pedang wuling, dan 7 jiwa dibentuk oleh kekuatan pedang wuling yang tersebar di 7 urat. Oleh karena itu, memperkuat 7 jiwa adalah untuk memperkuat pedang seni bela diri, membuatnya dari ilusi, diringkas menjadi nyata, dan kekuatannya bahkan lebih gila. Memperkuat 7 jiwa memperkuat pedang seni bela diri. Sebaliknya, memperkuat pedang seni bela diri adalah memperkuat 7 jiwa. Semakin kuat 7 jiwa, semakin besar kekuatan tubuh manusia, semakin kuat dan kuat tubuh, semakin kuat semangat, semakin tinggi kebijaksanaan.
Meskipun wilayah nirvana tinggi, tetapi Anda dapat memasuki rumah rendah Nanming, Anda tidak perlu mempertanyakan bakat Anda, cepat atau lambat, semua orang dapat mencapai ranah nirvana. Di dunia nirvana yang sama, semakin tinggi bakat api, semakin kuat kekuatannya, jadi, keterbelakangan sesaat tidak akan membuat mereka merasa sedih dan putus asa. Selama mereka mau bekerja keras, suatu hari, mereka akan dengan bangga menimpa Chu Xingyun, seorang prajurit dengan hanya 6 peringkat talenta api, dan menjadi tuan mereka. Karena cepat atau lambat dia akan melampaui Chu Xingyun dan menjadi tuannya, kesombongan batinnya akan menyebar tak terkendali. Oleh karena itu, dalam keadaan bahwa Chu Xingyun menolak untuk sujud dan berlutut, mereka juga bangga dan menolak untuk merawat Chu Xingyun, seorang siswa miskin yang berbakat. Menghadapi situasi ini, Chu Xingyun tidak memiliki cara yang sangat baik. Dalam menghadapi kesombongan dan prasangka, kecuali dia bersedia untuk sujud dan sujud untuk bertemu, jika tidak ada solusi sama sekali. Meskipun api nirvana adalah salah satu dari 10 api utama langit dan bumi, ia memiliki potensi dan kekuatan yang tak terbatas, tetapi, siapa yang membuat api nirvana ini begitu indah? Karena orang lain tidak mau merawatnya, Chu Xingyun tidak akan malu naik, meskipun mendengarkan berita sangat penting, sebaliknya, martabat jelas di atas kehidupan. Tidak ada yang tidak takut mati, dan Chu Xingyun tidak terkecuali. Dia juga takut mati, dan dihadapkan dengan kekalahan di Tianyi, dia juga merasa takut. Namun, itu tidak selalu benar untuk mengatakan betapa takutnya dia. Sebaliknya, Chu Xingyun bahkan lebih takut kehilangan martabat dan cintanya. Alasan mengapa Chu Xingyun tiba-tiba menjadi ingin tahu tentang Kaisar Tianyi sebenarnya karena alasan yang mendalam. Ketika memperkuat Sword of the Air, melalui sepotong meteorit yang berwarna-warni, setelah menyaksikan pertempuran 3 puncak Kaisar Surgawi, Chu Xingyun sebenarnya tidak begitu ditolak oleh kekalahan Kaisar Tianyi. Terutama setelah Sui Liuxiang menjadi acuh tak acuh padanya, Chu Xingyun benar-benar sedikit tidak berbalas dan kehilangan arah dan tujuan bertahan hidup. Jika karakter di Tianyi berlalu, bagaimana jika dia membiarkannya menang? Selama Kaisar Tianyi dapat melawan Panji-Panji terhadap kedua setan dan membawa manusia ke puncak yang lebih tinggi, bahkan jika dia mati, Chu Xingyun tidak akan menyesal. Untuk Chu Xingyun, ketika Sui Liuxiang tidak lagi mencintainya, dia bosan dengan dunia. Namun, meskipun Chu Xingyun sudah memiliki ide kesempurnaan untuk Kaisar Tianyi, dia tidak akan mengorbankan dirinya dengan santai. Kaisar Tianyi ingin menang, karena dia memiliki kualitas yang sangat baik. Jika Kaisar Tianyi hanya seorang tiran brutal dan hanya akan membawa manusia ke kehancuran, maka Chu Xingyun lebih suka menghukum dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah mengambil keuntungan dari kehendaknya. Faktanya begitu, mungkin Chu Xing tidak dapat menahan kekalahan di Tianyi, tetapi selama Chu Xingyun mati, semua perhitungan di Tianyi akan dikalahkan. Mungkinkah ia masih bisa menangkap orang mati? Seminggu kemudian, Chu Xingyun telah ditentukan. Dalam waktu singkat, ia mungkin sulit untuk diintegrasikan ke pengadilan yang lebih rendah. Bukan karena Chu Xingyun terlalu sombong, atau bahwa ia menolak untuk didekati, tetapi bahwa ia tidak akan pernah belajar untuk sujud dan menundukkan kepalanya. Karena semua orang menolak bakat inferiornya dan meremehkan untuk bersamanya, maka Chu Xingyun hanya menggeser tujuannya dan mengubah berita mengintip untuk memperkuat tulang jiwa. Jika di Tianyi memang pria yang berbakat, bahkan jika dia kalah, dia harus memberinya fondasi yang baik sehingga dia dapat lebih mudah mencapai tujuannya. Setelah membuat keputusan, pada bulan berikutnya, Chu Xingyun bergegas ke Akademi Bawah setiap hari untuk mempelajari pengembangan dan fondasi 7 cakra. Setelah 1 bulan penuh belajar dan mengeksplorasi, Chu Xingyun akhirnya menguasai metode pengembangan dan fondasi 7 cakra. Meskipun Wuling lahir, 7 cakra selalu ada. Namun, 7 cakra ini sekarang tertutup dan tidak dapat tertanam di tulang jiwa, dan secara alami tidak dapat diperkuat. Untuk menanamkan tulang jiwa, pertama-tama Anda harus membuka 7 cakra, dan kemudian berhasil membangun fondasinya, baru setelah itu Anda dapat menanam tulang jiwa di tubuh untuk memperkuat 7 jiwa dan roh bela diri. Tubuh manusia memiliki 7 cakra, yang masing-masing mengakumulasi energi dari 7 jiwa, yang tertanam dalam tulang jiwa, yang dapat memperkuat 7 roh, sehingga memperkuat semangat bela diri, sehingga meningkatkan kekuatan prajurit. Menurut legenda, 7 cakra Kaisar Tianyi bertatahkan tulang dewa berwarna-warni, bahkan dengan tangan kosong, itu setara dengan memperlengkapi 7 tentara kekaisaran, yang menunjukkan kekuatan dan pentingnya tulang jiwa. 7 cakra tersebut adalah cakra kapal selam, cakra diri, cakra matahari, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra 3 mata, dan cakra atas. Di antara 7 cakra, energi dari 7 jiwa menumpuk, dan bersama-sama mereka membentuk pedang seni bela diri. Menurut 7 cakra yang baru dipelajari pada bulan lalu, Chu Xingyun dengan mudah mengembangkan 7 cakra dan menyelesaikan fondasinya. Bagi para pejuang di bawah level Yin Yang, proses ini sangat panjang dan sangat sulit untuk berhasil. Namun, keadaan Chu Xingyun telah mencapai surga 6 kali lipat nirvana, dan memiliki banyak kekayaan. Ada semua jenis bahan alami dan harta. Oleh karena itu, meskipun seluruh prosesnya sangat membosankan dan mahal, bagi Chu Xingyun itu dilakukan dalam semalam, dan mudah untuk menyelesaikan semuanya.
Bahkan, saya berpikir bahwa jika Chu Xingyun sangat sulit untuk diselesaikan, maka saya takut tidak ada seorang pun kecuali Kaisar Zun yang dapat membuka 7 cakra. Majelis rendah Nanming ini dapat dibatalkan secara langsung. Setelah membuka 7 cakra dan menyelesaikan fondasinya, selanjutnya, saatnya memasuki necromancer dan berburu tulang jiwa. Namun, jika Anda ingin memasuki dunia necromantik, Anda perlu membayar banyak batu roh sebagai biaya memulai arai roh. Meskipun Chu Xingyun kaya, jika dia benar-benar mengeluarkan puluhan juta batu roh sendirian dan membuka arai roh teleportasi, itu mungkin menjadi fokus dari seluruh majelis rendah dalam sekejap. Agar tidak menarik perhatian orang yang tertarik, Chu Xingyun hanya dapat memilih untuk bergabung dengan tim, membayar sejumlah batu roh, dan memasuki realem necrotik dengan tim. Meskipun setelah bergabung dengan tim, akan ada banyak peraturan dan regulasi, yang sangat merepotkan, tetapi Chu Xingyun tidak punya pilihan sama sekali. Ini bukan hanya masalah uang. Jika Anda tidak bergabung dengan tim, bahkan jika Anda memasuki dunia necromancer, mata Anda gelap. Anda tidak tahu kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukannya. Tim Majelis Rendah Nanming tidak diakui oleh Akademi Nanming, melainkan sekelompok siswa dari Majelis Rendah yang diorganisir secara spontan dan saling membantu. Karena tim tidak diakui oleh Akademi Nanming, maka secara alami tidak akan dilindungi oleh Akademi Nanming, jadi aliran bakat antar tim sangat sering. Tentu saja, bukan karena tidak ada yang mencoba menggunakan kontrak untuk membatasi aliran anggota tim, tetapi ini melanggar aturan sekolah. Akademi Nanming adalah keseluruhan. Dalam keseluruhan ini, tidak ada kekuatan lain yang diizinkan. Jika seseorang mencoba membentuk kekuatan melalui kontrak, itu adalah menjadi musuh Akademi Nanming. Oleh karena itu, tim-tim di Universitas Nanming semuanya bersama ketika mereka bersama, tetapi tidak ketika mereka tidak bersama. Mereka pada dasarnya bersifat sementara. Jika mungkin, Chu Xingyun ingin membentuk tim sendiri, tetapi sebagai hasilnya, dia berada di tahap awal, dan dia mudah menjadi sasaran orang-orang yang disengaja. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus bergegas ke pasar pertukaran bakat. Di pasar pertukaran bakat, pertemuan pertukaran bakat diadakan setiap bulan, di mana tim utama dapat dengan bebas merekrut staf. Siswa yang belum bergabung dengan tim untuk sementara waktu akan berkumpul di sini untuk mengantisipasi bergabung dengan tim dan memasuki necromancer. Setelah bergegas ke pasar pertukaran bakat dan melihat kerumunan di pasar, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ada banyak stan di pasar bakat besar. Stan ini adalah kantor rekrutmen tim utama. Setiap tim akan mendaftar syarat perekrutan, dan mereka yang memenuhi persyaratan dapat membuat aplikasi, dan setelah mendapatkan persetujuan, mereka dapat bergabung dengan tim. Sepanjang jalan, alis Chu Xingyun menjadi semakin erat melihat kondisi perekrutan tim-tim besar harus memiliki minimal 8 tingkat bakat api. Bapin terdengar sangat tinggi, tetapi sebenarnya itu bukan kelas atas. Bakat Chu Xingyun dari pemadam kebakaran kelas 6 baru saja berlalu, dan tidak ada tim yang mau menerimanya. Setelah 1 jam penuh, akhirnya, Chu Xingyun berhenti di depan sebuah kios. Melihat dari dekat, seorang gadis pemalu duduk di kios. Gadis itu mengenakan baju besi merah muda pucat, rambut hitam, dan membentangkannya dengan lembut di belakangnya, duduk di sana dengan kepala tertunduk, air mata menyedihkan. Setelah melihat lebih dekat, kardus di depan stan hanya ditulis dengan 4 karakter merekrut anggota. Selain keempat kata ini, seluruh kardus kosong, dan tidak ada ketentuan. Itu, dengan ragu-ragu membuka mulutnya, Chu Xingyun berkata, apakah tidak ada syarat bagi tim Anda untuk merekrut orang? Mendengar suara Chu Xingyun, gadis itu mengangkat kepalanya dengan keras, matanya dipenuhi dengan air mata yang memancarkan sinar sukacita. Melihat gadis yang menyedihkan di depannya, Chu Xingyun hanya merasakan hatinya dan ditarik dengan keras. Dengan mata terbelalak, Chu Xingyun menatap gadis di depannya tanpa berkedip, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Melihat mata, hidung, mulut gadis itu, semuanya membuat Chu Xingyun jatuh cinta pada sumsum tulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Harum. Membuka mulutnya, Chu Xingyun berkata dengan ragu. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, gadis itu tertegun dan menggelengkan kepalanya. Maaf, kamu mengakui orang yang salah. Meskipun namaku Lailak, sepertinya aku tidak mengenalmu. Melihat gadis yang hidup di depannya, menatapnya sambil tersenyum, jantung Chu Xingyun berdetak kencang. Jika itu bukan keadaan yang salah, jika itu bukan usia yang salah, Chu Xingyun akan benar-benar berpikir bahwa gadis di depannya adalah orang yang sangat ia cintai, Sui Liuxiang. Setelah konfirmasi berulang, Chu Xingyun menghela nafas dengan penyesalan, dan wajahnya pahit. Ya, dia tidak mungkin Sui Liuxiang. Setelah semua penampilan atau sosok, temperamen dan pesona gadis ini lebih seperti versi Luoli dari Sui Liuxiang yang baru saja meninggalkan Sui Jia lebih dari 10 tahun yang lalu. Melihat gadis bernama Lailak di depannya, mata Chu Xingyun dibasahi. Dalam ingatan, Sui Liuxiang memiliki kepolosan dan kebaikan yang sama dengan dia, dan memiliki wajah dan sosok lembut yang sama seperti miliknya. Pada saat itu, Sui Liuxiang adalah satu-satunya di hatiku. Pada saat itu, Chu Xingyun adalah surganya.
Tetapi zaman telah berubah, dan aroma air saat ini tidak lagi mencintainya, dan dia bahkan menolak untuk melihatnya. Untuk sesaat, Chu Xingyun dan Lailak berdiri saling berhadapan, dan saling memandang dengan air mata, seperti seorang kekasih. Melihat Chu Xingyun juga meneteskan air mata, Lailak menyeka air mata keluhan, dan kemudian mengulurkan tangan putih kecil, menyeka air mata Chu Xingyun, dan berkata dengan lembut di mulutnya, "Jangan menangis, semuanya akan baik-baik saja." Tenggelam dalam kesedihan, menyaksikan Lailak dengan lembut menyeka air mata di wajahnya, dalam trans, Chu Xingyun meraih tangan kecil Lailak dan bergumam, "Kamu tidak bisa begitu kejam, aku sangat mencintaimu, kamu tidak begitu Anda bisa mengabaikan saya." "Apa?" Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, wajah kecil Lailak yang lucu penuh keraguan, apakah adik lelaki tampan ini benar-benar mengenal dirinya sendiri? Tapi, kapan dia jatuh cinta pada dirinya sendiri? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.